Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Ibu-ibu yang di sini tentunya sudah tidak asing dengan istilah KDRT dengan KTA, bukan? Boleh dibantu dengan dari KDRT, Ibu? Betul sekali, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian untuk KTA? Tepat sekali. Dan ibu-ibu, berdasarkan data dari Komnas Perempuan bahwa selama 17 tahun terakhir atau sepanjang tahun 2004 sampai 2021 tercatat sebanyak 452 kasus KDRT atau ranah personal. Sementara untuk kasus kekerasan pada anak sendiri di tahun 2021 ada sebanyak 14.517 kasus. Wow, ini angka yang sangat mencengangkan, sangat memprihatinkan. Dan bersama saya Eti Nurul, kita akan bersama-sama membahas apa itu KDRT dan KTA. Boleh tepuk tangan dulu, Ibu? Yang pertama kita akan cari tahu dulu, apa sih KDRT itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang yang mengakibatkan dampak baik itu psikis, fisik, seksual, dan juga penelantaran ekonomi. Ini artinya KDRT tidak semata-mata hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga dalam bentuk lainnya. Kemudian siapa saja pelakunya, bisa siapapun, baik itu suami, istri, anak, dapat menjadi pelaku dan juga korban dari KDRT. Kemudian yang kedua, apa saja bentuknya? Ini ada 4. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Ini sangat nyata sekali, bisa menendang, memukul, menjambak, dan lain sebagainya. Dan dampaknya sangat nyata. Bisa dari memar, kemudian patah tulang, atau bahkan kematian. Terakhir kita lihat berita di surat kabar ataupun TV, kejadian seorang ibu menggorok 3 putranya. Nah ini KDRT tidak semata-mata oleh bapak atau suami ya, tetapi juga bisa ibu sendiri, ibu kandung yang tega melukai anaknya sendiri. Itu contohnya fisik. Yang kedua yaitu kekerasan emosional atau psikologis. Nah ini berkaitan dengan verbal, biasanya berupa ancaman, caci maki, hinaan, cara kita menegur seseorang, misalnya baju pelongkrok kok bonggu terus toh. Nah, kadang kita tidak merasa, tetapi tanpa kita sadari korban merasa menjadi kehilangan percaya diri, bahkan menjadi terganggu kesehatan mentalnya atau bahkan depresi. Itu sangat dihindari ya. Yang ketiga yaitu kesehatan kekerasan secara ekonomi. Nah ini contohnya yaitu eksploitasi terhadap anak. Kita atau lingkungan kita menyuruh anak, meminta anak untuk mengemis, untuk bekerja keras, padahal dia sedang masa belajar, dengan dalih untuk mencari tambahan biaya SPP dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu kekerasan secara seksual. Nah ini dalam undang-undang diartikan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan. Gimana sih kok bisa? Sudah menikah dianggap memperkosa? Oh bisa. Misalnya memaksa berhubungan seksual dengan pasangan yang sedang sakit, sedang lelah, atau setelah dipukuli. Ini termasuk dalam kekerasan seksual. Kemudian yang kedua yaitu terlalu mencemburui, overprotective kepada suami.
Nah, ini hati-hati ibu yang gara-gara film layangan putus, waduh, bapak-bapak jadi korban. Bahaya ini, termasuk kekerasan seksual, ya. Dan kemudian bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya dengan melakukan pendampingan psikososial. Ini berarti dalam ranah psikologis dan juga sosial. Ada 4 prinsip dalam pendampingan psikososial. Yang pertama yaitu prinsip keberpihakan terhadap korban. Ini kita tidak berarti selalu membenarkan korban, tetapi kita mencoba berempati dengan segala kompleksitas masalah yang dialami oleh korban. Kita dengarkan apa saja yang dialami oleh korban. Kemudian yang kedua yaitu prinsip tidak menyalahkan korban. Ya, jadi dihindari untuk menyalahkan korban seakan-akan korban turut andil dalam kekerasan yang dialaminya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip pemberdayaan korban. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi nanti korban diharapkan bisa berdaya, bisa mandiri, bisa memutuskan masalahnya sendiri. Dan yang keempat yaitu prinsip penyadaran keadilan gender. Nah, kita pahamkan korban bahwa masalah yang dialami korban tidak semata-mata masalah sosial, personal, tetapi juga masalah sosial, di mana di Indonesia masih banyak budaya patriarki. Jadi laki-laki memang terkesan lebih dominan, lebih superior, sehingga meningkatkan resiko untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu tahapan. Yang pertama, mendefinisikan persoalan. Kita definisikan dulu persoalan dari korban. Kemudian yang kedua yaitu kita eksplorasi. Kita eksplorasi dari perubahan apa yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan tujuan. Dilanjutkan dengan yang keempat yaitu intervensi. Kita monitoring, kita pantau korban. Dan yang kelima yaitu penyelesaian serta evaluasi dari intervensi yang sudah dilakukan. Kemudian bagaimana saja bentuk-bentuknya? Yang pertama bisa konseling atau tatap muka di ruang konseling. Kemudian yang kedua bisa dilakukan hotline telepon atau misalnya saat ini bisa melalui WhatsApp kepada korban. Selanjutnya bisa juga dengan home visit atau kunjungan ke rumah korban. Berikutnya bisa juga melalui shelter atau penampungan seperti tempat perlindungan untuk korban. Pendampingan psikososial ini diharapkan dapat menyokong, mendorong korban untuk bisa mandiri sehingga bisa survive seperti yang disampaikan oleh peserta nomor 3. Mari bersama-sama kita lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena tidak ada pembenaran atas segala bentuk kekerasan. Makan sayur opor pakai daun bungkusan. Mari jadi pelopor untuk memutus mata rantai kekerasan. Saya Atin Nurul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.